Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullahi wa barakatuhu wa bihi wa rasuli wa khamalati arsi wa jami'i khalqi ala sayyidina nabiyyina habibina syafiina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat jati diri. Di episode kemarin kita sudah berbicara bagaimana cara kita menggapai makam ikhlas. Makam ikhlas itu hanya bisa kita penuhi atau bisa kita capai itu adanya di wilayah aziz, di wilayah-wilayah ketinggian, di wilayah fitrah manusia. Baru kita bisa memperoleh atau menggapai yang namanya maqam ikhlas. Tapi kalau di wilayah muktasib, di sini tidak ada yang namanya keikhlasan. Di sini yang adanya sifatnya egois, hanya individualisme. Untuk memperoleh yang namanya kata ikhlas di wilayah muktasib itu sangat tidak mungkin. Adanya itu dia di wilayah aziz. Misalnya kategori ikhlas di sini ya kita pakai standar Allah Ta'ala. Kalau standar makhluk dia semata-mata hanya berorientasi sama kepentingan diri. Dikala itu tidak memenuhi ekspektasi dirinya, tidak sesuai dengan keinginan dirinya, dia akan menyangkal semua itu. Sehingga di sini kita pakai standar ketuhanan. Jadi yang dimaksud dengan ikhlas ini adalah ikhlas tentang standar ketuhanan. Itu adanya di wilayah aziz atau wilayah fitrah manusia. Kalau di fitrah mutasi sekali lagi ini tidak akan kita peroleh ya. Soalnya sini adalah wilayah individualisme. Di mana wilayah ikhlas itu sendiri dia perjalanannya itu ada di tahap ketiga ya. Jika kita mengalokasikan ilmu dan amal kita itu harus pada sasarannya. Kita harus bisa mengerti bagaimana kita beramal, bagaimana kita berilmu, bagaimana itu bisa terarah. Jadi tidak hanya kita beranggapan sudah cukup dengan berbuat baik saja, tapi unsur kebenarannya kita belum penuhi, kita belum temui ya. Unsur kebenaran itu dalam artian arahan dalam kita mengaplikasikan ilmu dan amal. Nah, kebenaran itu yang seperti ini arahannya. Jika ilmu dan amal kita mampu mencapai ekspektasi Islam kafah, masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah, jadi secara utuh. Jadi yang diislamkan di sini secara utuh itu dalam diri itu ada 4 komponen. Ada yang namanya jasad ya. Jasad, kedua ruh, ketiga kolbu, keempat syir. Ini yang kita kafahkan. Jasad kita, rohani kita, kolbu kita, syir. Nah ini, kalau ini sudah mampu kita kafahkan, kita sempurnakan, baru kita akan bisa memperoleh tauhid yang murni. Tauhid murni itu dalam artian dia benar-benar menyembah Allah yang satu. Dia sudah mengenal Allah Ta'ala. Kalau di wilayah sini, ini wilayah berhala. Ada 4 berhala di sini ya, ini berhala. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ini wilayah mereka. Ini yang selalu menghalangi kita dari menyembah Allah dalam hal tauhid murni. Selalu orientasi kita diarahkan ke perkala keagungan sini kekuatan, kehormatan, kemuliaan sama keagungan. Ini berbicara kesombongan kalau Lata ini. Jadi semua terarah ke sana. Sehingga untuk mencapai kata ikhlas di sini bisa dibilang memang tidak ada karena orientasinya ini pada ego diri semua, manifestasi dari berhala itu sendiri, hanya bersifat individual. Tapi kalau di wilayah tauhid benar-benar dia dengan standar ketuhanan. Jadi untuk memperoleh yang namanya ikhlas itu kita harus mengkafahkan dulu jasad, ruh, kolbu, dan syir. Baru dia peroleh tauhid murni. Tauhid murni itu ya sudah terlepas dari berhala ini, dia sudah mengenal Allah Ta'ala. Nah, hanya orang yang kafah lah yang bisa memenuhi tauhidnya murni. Kalau Islamnya tidak kafah, hanya terbatas pada fisik, tidak mampu menyentuh rohaninya, dia tidak akan bisa memurnikan tauhid. Dia hanya memperhatikan penampilan dirinya aja, jadi dia berbuat baik hanya sebatas diri atau sebatas di luar diri, jasad ya, di luar jasad. Jadi sifatnya itu temporer, hanya sebagai perhiasan. Dikala kita ingin unjukin, baru kita beramal. Sifat perhiasan kan gitu, dia sifatnya untuk dipamer, untuk diunjukin. Jadi sifatnya ke jasad aja, supaya terlihat dia alim, terlihat dia baik, terlihat dia segala macam.
Tapi dikala menyentuh wilayah rohaninya, batinnya, kolbunya, nah itu ada sekat-sekat lain lagi, sehingga kriteria yang seharusnya dia mampu jadi ikhlas sesungguhnya itu terhalang. Terhalang oleh ego diri tadi di wilayah rohaninya. Sehingga di sini kafah itu harus menyentuh yang namanya ruh, kolbu sampai wilayah syir. Makanya di sini kita gunakan sekali lagi standar ketuhanan. Nah, setelah tauhid murni baru dia bisa memperoleh yang namanya ikhlas. Kemarin kita sudah bahas sendiri, ikhlas itu seperti susu ya. Jika Rasulullah ditanya sama para sahabat apa itu ikhlas, beliau menganalogikan ikhlas itu seperti susu. Di mana susu itu adalah sesuatu yang air yang sangat luar biasa khasiat dan manfaatnya ya, air super lah, tapi dia hasilnya itu keluarnya dari sela-sela kotoran dan darah, di mana tidak sedikit pun tercampur. Pada saat proses keluar itu tidak sedikit pun tercampur kotoran dan darah itu di susu itu yang namanya ikhlas. Kotoran itu adalah pengorbanan, darah itu sifat, kalau kita analogikan begitu ya. Jadi kalau kita ingin memperoleh namanya ikhlas, ya jangan sampai tercampur dengan rasa penyesalan pengorbanan tadi. Wah, aku sudah begini, pastinya begini. Itu mempengaruhi ikhlas. Itu bisa muncul dari sifat kita yang masih bersifat di sini, di amarah, lawama, mulhimah. Mental dan sifatnya masih beredar di sini. Jadi kalau masih berkisar amarah, lawama, mulhimah, dia akan menghasilkan atau sangat rentan dia terkontaminasi namanya suuzon. Suuzon inilah yang mendramatisir sifat kita sehingga menjadi kacau balau, menjadi lebih tidak bagus. Sehingga dia masuk di wilayah ini. Jadi dia berbuat baik itu dengan kategori amarah, lawama, mulhimah. Ya dia masih ada sifat hitung-hitungan, individualismenya. Masih tercampur kotoran dan darah tadi. Sehingga tidak akan tercipta yang namanya susu atau keikhlasan itu. Nah demikian kemarin kita sudah membahas. Jadi tetap kita masih dalam koridor ini. Kemarin di komentar, alhamdulillah ada yang merespon dialog kita ini, ada yang memberi komentar ya. Bagi saya itu suatu hal yang luar biasa. Saya bersyukur ada yang memberi komentar. Dari konten Rafika Kafabiansa kalau nggak salah. Beliau menyorot masalah kita sebagai penduduk surga, kita sebagai tuan rumah surga. Pada dasarnya emang kita adalah penduduk surga, kita yang tuan rumahnya. Jadi saya hanya sekali mengingatkan itu terus, bukan mengiming-iming, tapi itu memang hal yang pasti. Seluruh umat Rasulullah itu siapapun dia, mau si alim mau si munafik, dia akan berhak akan surganya Allah. Cuma bedanya si munafik harus melalui proses penyucian dulu di surga, di neraka. Dia harus di daur ulang di situ supaya memperoleh lagi jati diri sebagai manusia. Tapi kalau si muslim atau si alim, dia langsung, karena dia sudah punya password manusianya, jadi dia tidak berubah, langsung bisa menggunakan fasilitas surga itu. Tapi kalau si munafik, ya dia harus didaur ulang untuk memperoleh identitas dia sebagai manusia, karena dia sudah selama dia hidup dia terjerembab di wilayah-wilayah mutasyib, fitrah-fitrah hewan. Dia keluar pun dari alam ini dengan melalui pintu-pintu ini, fitrah hewan. Sehingga di saat dia berdiri di padang mahsyar dalam persidangan, nah, fitrah manusia itu nggak nampak, tapi tetap di wajahnya itu ada identitas sebagai umat Rasulullah. Jadi dia juga berhak tetap Rasulullah, cuma dia harus didaur ulang, dikembalikan lagi wujud dia, dikembalikan lagi fitrah dia sebagai manusia. Ya proses pembakaran dulu. Aturan dia melakukan proses itu di dunia, tapi dia karena kesadaran ini yang belum dia dapat, ya dia memperolehnya di sana. Cuma paling lama umat Rasulullah itu di dalam api neraka itu, ya kalau dibahasakan dengan waktu ya, kurang lebih sekitar 3 menitan. Misalnya 3 menitan, nggak lama-lama kita di sana. Satu hari di sana itu 1000 tahun di sini. Jadi kalau 3 menitan itu ya, kalau kita coba urut-urut, kita kalkulasikan, dia seumur hidup dia. Seumur hidup kita di muka bumi. Kalau kita coba alokasikan ya, soalnya satu hari di sana itu 1000 tahun di sini. Jadi di sana cuma 3 menit. Seluruh umat Rasulullah itu ada, dan paling bawah neraka yang dihuni oleh umat Rasulullah itu neraka tingkat 3. Pertama, kedua, ketiga. Selebihnya itu orang kafir semua bawah. Itu udah penduduk tetap. Kalau kita umat Rasulullah yang nyangkut di neraka itu cuma sifatnya penyucian.
ya pensucian ya, disucikan dia di situ, dikembalikan lagi identitas dia sebagai manusia. Itu maksimal di lantai 3 ya kita mah. Paling tinggi itu lantai 3 paling dasar kita di situ. Nah, jadi masih ada harapan untuk emang naik dan kita emang cuma 3 menit berada di sana. Walaupun cuma 3 menit itu jangan sampai ya, sedetik aja aku ogah di situ. Karena panasnya matahari aja masih jauh 1000 kilometer dari neraka itu sudah meleleh matahari. Padahal sumbernya panas. Apalagi harus nyemplung. 1 detik aja, masya Allah, jangan sampai. Nah, makanya sini kita berjuang di sini, jangan di sana. Di sana udah istilahnya ya sudah final. Kita tinggal memperoleh apa yang harus kita peroleh. Kalau di sini masih bisa kita ubah. Makanya selama kita masih ada di sini, saya cuma sekedar mengingatkan, tidak ada paksaan. Saya sekedar mengingatkan bahwa yang sangat kita butuhkan adalah kesadaran, menyadari bahwa kita ini ciptaan Allah, hamba Allah, makhluk yang Allah ciptaan itu yang paling tinggi, yang paling sempurna dari seluruh makhluk yang pernah dicipta, termasuk malaikat. Kenapa? Karena Allah yang memilih kita sendiri untuk sebagai wadah dia dalam mentasbihkan afal dia di alam ini dengan kudrah dan iradahnya. Malaikat nggak sanggup untuk itu. Yang sanggup hanya manusia. Makanya di sini ketinggian manusia itu luar biasa. Itulah anugerah dan nikmat yang tiada tara, yang selalu saya ulang-ulang untuk sekiranya kita menyadari itu. Karena ketinggian itulah kita difasilitasi oleh surga. Jadi bukan omong kosong. Jadi kalau ada yang berpendapat atau berkomentar kayak kemarin bahwa manusia itu pada dasarnya banyak yang masuk neraka, susah untuk mencapai surga walaupun kita punya surga. Berbicara tentang kebenaran dalam diri. Nah, sebenarnya itu semua sudah menyinggung ini. Yang komentar beliau ini kemarin Rafika Fabian itu sebenarnya di sini posisinya beliau menghadirkan wawasan itu bagus. Karena memang pada umumnya yang dia dijalani dalam hidup kita ya kita berkutat, bertarung dengan pertarungan hidup, dengan nasib dalam hidup. Kita semakin tenggelam kesadaran kita, semakin hilang kesadaran kita, hanya terfokus pada keinginan. Keinginan terus yang kita udah yang kita kejar-kejar. Nah, tanpa adanya keyakinan. Keyakinan itu adanya di wilayah ini, nafs, jiwa. Dia keyakinannya hanya keyakinan yang berdasar orientasi dia, bukan pada keseimbangan dia dalam berjalan. Sehingga wajar kalau dia menjalani hidup itu untuk memenuhi apa yang dia inginkan, ya terasa berat, terseok-seok, tertatih-tatih, saling bergulat, kebentur. Dan itu memang realita hidup kita, apalagi di kota besar Jakarta ini. Memperjuangkan nasib benar-benar ketat, bertarung di situ. Nah, tapi di sini kita selayaknya tidak melupakan fitrah kita manusia. Kesadaran itu yang perlu ada. Kalau kita menjalani hidup ini dengan kesadaran, apa yang kita jalani insya Allah ringan. Walaupun yang kita hadapi itu berat dan harus kita bertarung di situ, tapi insya Allah kita dalam konsentrasi penuh. Itu yang membuat kita ringan. Yang membuat kita berat itu karena konsentrasi kita terpecah. Kenapa konsentrasi terpecah ini? Karena tidak adanya keseimbangan ini antara jasad sama nafs, sama jiwanya. Dia hanya berorientasi pada perkembangan jasadnya aja. Dia nggak perhatiin. Dia nggak sadari. Dia sudah di 40, 50, 60. Pada hakikatnya dia punya jiwa itu masih di amarah, lawamah, muslimah. Wajar dia timpang, wajar dia merasa capek, merasa berat menjalani hidup. Karena nggak seimbang. Yang suka nyari masalah ini, yang suka cari beban ini ya jasad. Keinginan jasad. Jasad selalu pengen begini, pengen begitu. Yang nanggung kan ini, jiwa. Nah, seberapa kuat jiwa kita? Tergantung dari umur dia. Ya, jasad menggapai keinginan dengan kapasitas beban 50 kilo, yang nanggung umur 10 tahun, yang nggak logis. Wajar dia kelelahan, wajar dia kecapean. Pasti kita sering berbenturan dengan keluh kesah. Hal yang kecil kita dramatis jadi gede. Jadi kita di sini terlihat payah, susah payah berjalan. Karena timpang. Nah, itu emang yang mendasari kita dalam hidup, apalagi pertarungan di ibu kota ini ya, di kota besar. Seperti itu. Jadi saya juga tidak menampikkan apa yang saudara Rafika ungkapkan itu dalam kehidupannya. Itu benar adanya memang realita. Tapi realita yang ada di wilayah muktasyif. Ini yang kita harus coba sadari. Kesadaran hadirkan di sini. Kita nggak di sini fitrahnya. Kita fitrah manusia. Kalau kita berjalan dengan fitrah manusia, insya Allah kita bisa menghadapi gelombang hidup.
memang berat pertarungan. Kita punya target dalam hidup, harus sukses, harus punya segala macam harta, tahta, wanita, kasta, itu harus kita peroleh. Itu sumber keinginan, sumber dari nafsu itu. Itu yang kita kejar. Tidak masalah, yang penting dia ada keyakinan, dia harus berbanding dengan keyakinan. Keyakinan itu adanya di wilayah nafsu, jiwa. Sehingga dia menggapai itu dengan apa? Dengan kepastian, dengan keyakinan, dengan apa namanya, positive thinking, dengan semangat tinggi. Dia bisa peroleh apa yang dia inginkan, asal ada kestabilan di dalam dia berjalan. Sekali lagi ini sangat penting ya kita untuk mengetahui, karena memang paling paling ramai ini di wilayah-wilayah muktasyif, wilayah alam bawah. Dan kita emang sudah menyadari itu, kita nggak pungkiri. Di sini kita jatuh bangun, di sini kita tersoek, terjerembab, di sini juga kita bangkit. Tapi bangkit kita pun hanya berdasarkan ini. Mereka masih yang menghalangi kita ini untuk ke wilayah kita manusia ini, mereka ini la tahu zaman suba. Setelah apa yang kita peroleh dalam keinginan kita capai, mereka mau langsung mengambil alih. Bukannya mereka naikkan kita ke wilayah-wilayah kesaksian, wilayah-wilayah alam atas, makin dijerembabkan di wilayah-wilayah alam bawah, lebih bawah lagi. Itu alam syahwat, alam kesombongan, alam-alam kegelapan. Jadi dia memperoleh apa yang diinginkan, ya kalau dia sukses dia takabur, dia sombongkan diri, dia pamer kemana-mana. Tapi dikala dia mengalami suatu hal yang down gitu, yang tidak dia capai keinginan dia berkeluh kesah, kadang melewati batas. Semua disalahin, semua dipersangkakan. Itu akibat dari pola pikir yang penuh dengan suuzon itu, yang tidak stabil, ada di wilayah muktasyif. Untuk itu di sini sangat perlu kita untuk menyeimbangkan perjalanan-perjalanan. Ini kalau di wilayah muktasyif demikian adanya. Kemudian di sini saya juga ada rekan teman saya, Saudara Untung, 27 April 1979. Boleh juga apa namanya? ingin dipetahkan di sini. Kita sama-sama. Ini cuma wasilah ya, kita berusaha, ikhtiar kita untuk menuju keridhaan Allah. Jadi kita coba sama-sama sini berorientasi, berkeinginan, berkesadaran untuk masuk atau kembali ke fitrah kita. Kita harus kembali. Kita ini manusia, bukan hewan. Jadi jangan kelamaan di wilayah-wilayah habitat hewan. Kita harus mampu kembali. Nah, di sini saya ada saudara di sini namanya Untung, dia coba saya akan petakan. Di sini beliau umurnya 46 tahun ya. Kalau 46, beliau sudah masuk di wilayah berserah. Udah melewati mutmainah ya, harus tiba di rodiyah, penyerahan, berserah diri. Umurnya 46. Kalau pintu ketuhanan saya telusuri, beliau keluar berasal dari pintu pertama, Qul huwallahu ahad. Ini tauhid, ini pintu tauhid, pintu keyakinan ya. Beliau keluar dari sini, tauhid. Kalau di sholat itu posisi berdiri, dalam posisi berdiri disimbolkan dengan api. Api itu zat yang selalu posisinya berdiri. Ini keesaan Allah, di bolak-balik gimana pun posisinya tetap berdiri. Dia posisi api. Api ini bukan berarti kita nyembah api ya. Api ini simbol, bukan yang kita sembah, tidak, itu simbol. Api itu punya karakteristik, punya simbol dari keyakinan, simbol dari niat, simbol dari kedisiplinan, ketaatan di sini api. Jadi simbolnya itu. Jadi dia teguh, membara, dan tidak bisa dipengaruhi, itu api. Ini dia posisi berdiri. Kita dalam sholat itu posisi berdiri selayaknya api, diciptakan dalam posisi berdiri. Itu wilayah tauhid, wilayah keyakinan. Jadi kalau kita berkeyakinan selayaknya sebagai api, benar-benar berkobar, jangan mudah dipadamkan. Ini api, harus benar-benar keyakinan yang utuh. Beliau ada di wilayah mutmainah ke radiyah. Saya berharap beliau udah memperoleh namanya mutmainah, ketenangan. Sekali lagi, ketenangan itu diperoleh dengan cara keseimbangan pola pikir, pola rasa, sama kesadaran. Baru tercapainya mutmainah ini, ketenangan. Ketenangan ini tidak bisa direkayasa atau dibuat-buat tenang, atau kita cari tempat yang tenang terus kita bertenang diri situ, bukan begitu.
atau kita penuhi dengan unsur harta, tahta, wanita, kasta. Enggak, bukan itu. Yang dibilang ketenangan itu jika terjadi keseimbangan dalam pola pikir, tidak ada lagi suuzon di pikiran dia, terus dia akan tiba di pola rasa, pola zauk ya, empati dia hidup, sensitivitas kemanusiaan dia hidup, dia mempunyai akhlakul karimah yang baik, baru dia akan tiba di wilayah kesadaran. Imal yakin, ainil yakin, hakul yakin. Nah, disinilah syarat kita tercapainya mutmainah itu, ketenangan. Nah, setelah memperoleh ketenangan, baru dia masuk ke posisi berserah. Hanya orang yang tenang yang mampu melihat segala sesuatu itu utuh, sesuatu itu real, sesuatu itu nyata. Setelah dia melihat alam ini memang nyata, senyatanya itu dari Allah Ta'ala, bahwa ada yang mencipta yaitu Allah Ta'ala, baik dirinya, bahwa seluruh alam dalam kehidupan dirinya, kehendaknya apapun itu semua semata-mata Allah yang berkehendak. Itu kehendaknya Allah dalam kudrahnya. Dia sudah tiba di kudrah, dia sudah bisa menyaksikan kudrahnya Allah di dalam iradahnya dia. Iradahnya Allah itu dalam tubuhnya dia, dalam wilayah dirinya. Jasad, roh, qalbu, sir, ini wilayah iradah. Dia sudah bisa merasakan dan menyaksikan kudrahnya Allah. Dia di dalam mutmainnah, utuh dia, sehingga dia tidak ragu lagi dengan Tuhannya. Dia tidak mencari kambing hitam. Oh, ini dia begini karena ini, karena itu, tidak. Sudah bebas dia dari persangkaan, dari suudzon, sudah terlepas dari berhala-berhala ini. Dia sudah masuk fase kafah, sehingga dia mampu berserah. Kita kalau sudah yakin dengan sesuatu yang menurut kita itu ada jaminan, ada sesuatu nilai di situ, ada kesempurnaan, power, segala macam, kita tidak akan ragu untuk bergantung di situ, menyerahkan segala sesuatu di urusan itu. Nah, ini sehingga posisi radiyah itu terjadi setelah tercapai mutmainnah, baru dia berserah, posisi berserah. Apapun yang Allah kehendaki, berserah di sini dia mengamati, memahami, mencoba menyimak kehendak Allah bukan kehendak diri. Dia dalam proses pengamatan, proses pembelajaran di dalam hidup dia. Itulah proses mutmainnah ke radiyah. Yang dimaksud berserah itu begitu, bukan pasrah ya. Pasrah atau berserah itu beda. Pasrah itu mendekati menyerah. Kalau berserah, nah itu di dalam kerida, di dalam kesaksian. Kita berserah di dalam kesaksian, menyaksikan apa yang Allah mau. Apa yang terjadi sama kita, coba kita konsenkan dengan keseimbangan pola pikir. Kita melihat betul ini maknanya apa, kemana, bagaimana. Semua akan menuju kepada yang namanya kesempurnaan kamil. Akan tiba di ikhlas. Jadi semua yang kita serahkan ke Allah itu tujuannya kita untuk tiba di ikhlas. Karena hanya ikhlas inilah yang mampu masuk ke sini. Ini yang dibilang fitrah. Fitrah kita ini Nur Muhammad. Ini dikategorikan wajah Allah di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah yang mancar sebagai Nur Muhammad. Kita masuk ke sini. Kita hanya orang ikhlas yang bisa masuk. Kalau di luar itu nggak akan pernah bisa ketemu pintu ini. Baru setelah dia masuk, dia ketemu yang namanya Allah Ta'ala itu. Jadi Allah Ta'ala itu tidak bisa digambar-gambarkan di wilayah nyata begini. Dengan pergambaran bentuk wujud, nggak bisa. Dia harus dalam kesaksian fitrah. Sehingga di sini di ayat keempat itu, alam yakulahu kufuwan ahad, dia tidak menyerupai dan tidak bisa diserupai. Bagaimana kita membahasakan Allah? Ya kita bisa mengerti Allah itu setelah masuk. Kalau di luar nggak akan ngerti kita siapa Allah itu. Harus masuk, baru kita akan tahu siapa dia. Kalau sudah tahu, kita diam. Tidak perlu kita bahasakan, tidak perlu kita omong-omongkan keluar. Cukup kita tahu. Cukup ada di dalam kesaksian, sudah. Itu yang sebenarnya bertauhid. Ini proses. Jadi beliau ini, saudara Untung itu ada di umur 46, proses mutmainah ke radiyah melalui pintu tauhid, pintu pertama. Kalau dari sebenarnya pintu ini adalah akselerasi. Kita harus mampu menyesuaikan kepribadian kita di dalam nama ini dengan hakikat yang ada di pintu ini. Di pintu tauhid ini berbicara keyakinan, berbicara tauhid. Nah, jadi seorang Untung di sini, selayaknya dia dalam berjalan dalam kehidupan dia, dalam fitrah diri itu selalu selaras. Warnanya sama dengan warna tauhid. Dia harus punya keyakinan yang kuat. Nah, seorang Untung ini, seorang Untung ini dalam berjalan di kehidupan dia, dia punya orientasi, dia punya eksistensi juga. Eksistensi diri itu di dalam U ini ya. Ini alif U ya.
eksistensi diri, keyakinan diri yang ada di atas itu. Ini kalau tidak bisa maknai, ini bisa jadi ego, kesombongan, apa namanya, yaitu monopoli dia dalam apapun, selalu dia terarahkan pada wujud dia, keutuhan. Tapi kalau dia berdiri pada sejatinya ini, dia sebagai wasilah, seorang yang punya karakter ya sebagai apa namanya, pemersatu, penghubung. Kalau ini bisa dibilang duta lah ini kalau seorang untung ini. Kuncinya seorang untung ini dia ada di huruf ta, keyakinan. Ini ta ini ketaatan ya, disiplin. Sesuai di sini dipetakan di sini di api. Dia sesuai, dia masuk ke sini. Dia memperoleh ketaatan di dalam berjalan itu harus dengan keyakinan. Jangan goyang sedikit pun, walaupun dia ditiup api begini, tapi dia tetap dalam tauhid, berdiri. Nah, sementara dia mulai berjalan itu selalu ada di huruf ini ya, gain ya. Selalu berusaha mencari hal-hal yang bersifat dalam. Dia selalu menyadur atau bersifat dari dalam dulu. Ini seorang untung ini. Jadi sekarang suka berinteraksi dengan halusinasi dia, imajinasi dan halusinasi itu saudara kembar tapi beda. Halusinasi itu adanya di wilayah waham, muktasib. Kalau imajinasi itu adanya di aziz. Sama tapi tak serupa. Imajinasi itu berdasar dari pola pikir yang positif, selalu menghadirkan ide-ide positif. Kalau halusinasi yaitu persangkaan. Dia hanya meraba-raba bersangka-sangka di wilayah suuzon. Hampir sama tapi tak serupa. Nah, jadi perjalanan seorang untung itu dia ada di wilayah sini. Dia pintu masuknya melalui sini, cuma dia melalui perjalanan mutmainnah. Wilayah di Rodiyah menuju penyerahan. Dia harus benar-benar berserah diri ke Allah Ta'ala. Di dalam apapun aktivitas hidup, di dalam berpikir, dalam berbuat itu semata-mata berserah di Allah Ta'ala, berserah diri sini. Berserah diri dalam konteks tauhid. Tauhid yang murni. Jadi dia serahkan ke situ. Begitu. Jadi dia terlepas dari yang namanya hayalan, halusinasi. Karena di kepribadian dari beliau ini memang selalu mencari ya, nama itu sekali lagi mendasari ya, keuntungan, kelebihan. Jadi bagi dia kalau tidak suka membahaskan sesuatu itu dengan bahasa keuntungan. Kalau nggak ada keuntungan dia segera beralih. Nah, sehingga di sini yang perlu diwaspadai ya. Beliau kalau sudah berkeyakinan dalam sesuatu itu segera dia serahkan ke Allah Ta'ala. Dalam tauhid harus yakin apapun yang diperbuat, wujudkan dulu. Jangan langsung ini belum selesai, langsung goyang lagi, berubah. Jangan. Harus satu dulu. Tercapai apa yang diinginkan di situ, dia bisa mampu membuktikan apa yang dia bisa buktikan di situ. Nah baru, misalnya yang dicari itu bukan keinginan lagi ya, tapi keinginan Allah yang kita saksikan, keesaan dia, bukan ego diri. Ya di sini. Di sini masuk di wilayah tauhid, seorang untung ya, dari mutmainah ke radiyah. Memang perjalanan lagi, sekali lagi perjalanan ini tidak mudah. Untuk memasuki pintu mutmainah tidak mudah ya. Tidak seperti yang kita bahas-bahas, kita ucap-ucap begini, ini pertarungan. Makanya di sini Allah mudahkan kita, Allah bantu kita di sini di wilayah amarah, Allah murhimah. Untuk terlepas dari tiga sifat ini, Allah turunkan yang namanya Ramadan. Bulan Ramadan. Allah bantu kita dengan bulan Ramadan. 10 hari pertama melepas amarah, 10 hari kedua lawamah, 10 hari ketiga melatih diri di dalam mulhimah. Jadi 30 hari. Nanti ke hari terakhir baru kita diorientasikan masuk di mutmainah. Karena beginilah dasarnya nih. Untuk melepas diri dari sini, menyeimbangkan diri dari sini bukan semudah kita berucap. 3 nafsu ini di hadapan Allah ini sangat membangkang nih 3 jiwa ini. Jika Allah panggil, Allah tanya dia, siapa aku, siapa engkau. Nafsu ini tetap kekeh. Lulu gue, engkau, aku. Dibakar 300 tahun, tidak berubah. Naik lagi 300 tahun kalau amat tidak berubah. Begitu pula sampai di mulhimah dibakar 300 tahun tetap tidak berubah. Jadi 900 tahun di dalam api neraka ini. Tiga unsur nafsu ini. Neraka aja nggak sanggup bakar ini.
dalam artian tidak mampu membuat mereka berubah. Tetap dia jawabnya sama, engkau, engkau, aku. Egonya tinggi sekali ini. Ini egonya sangat tinggi, gelap di sini. Makanya Allah untuk menundukkan nafsu ini dengan cara Allah menahan keinginan dia, nafsu ya. Jadi semua keinginan dia itu Allah tahan selama 100 tahun. Baru dia tunduk. Baru dia bisa tunduk ke hadapan Allah sehingga dia menjawab seperti yang Allah inginkan. Tapi masih agak nyeleneh. Jika Allah tanya siapa aku, siapa engkau, dia menjawab, ya aku hambamu, engkau Tuhanku. Jadi didahulukan dulu dirinya. Baru Tuhannya. Jawabannya sudah benar, cuma cara penempatannya masih menunjukkan ego dia. Makanya di sini ego sangat kental. Kita berhadapan dengan nafsu ini luar biasa kewalahan kita. Makanya di sini ya seperti yang beliau Rafika Kafabiansa ini kemukakan, keluhkan tentang dalam diri itu ada enggak kebenaran. Ya kalau kita di wilayah sini ya kebenaran cuma ego diri yang kita peroleh. Di sinilah persangkaan sakwa sangka itu kental. Makanya kita berlatih berjuang di sini, tidak main-main. Allah sudah bantu kita dengan bulan Ramadan. Kita memperoleh di sinilah kesadaran kita peroleh itu keyakinan. Kalau masih di sini kita nggak sadar, umur jalan terus. Waktu itu nggak ada kompromi. Dia muter terus. Tidak sadar, tahu-tahu kita sudah di kepala 5, kepala 6. Tapi jiwa kita masih disandra di sini. Jarang kita perhatikan ini. Bahkan untuk menyadari ini pun kita jujur dalam kehidupan kita, ya bisa kita jujur, kita tidak menyadari adanya ini. Bahwa kita itu sebenarnya terdiri dari unsur jasad dan unsur jiwa, ruh. Yang menopang jasad ini ya ruh. Ruh keluar dari jasad, ya habis jasad itu. Hanya seperti tulang seonggok kayu kering. Tergeletak begitu aja. Tadinya dia masih ada ruh seperti ini, masih bisa bergerak, berucap, beraktivitas, segala macam masih bisa terlihat. Kalau ruh itu keluar, tinggal sebatang kering dia. Kayak ranting kering. Mau dia bolak-balik, mau dia tekuk nggak bisa. Ranting kering. Inilah yang menunjukkan bahwa yang sebenarnya yang mempengaruhi, yang sangat mendominasi jasad itu sebenarnya harusnya ruh. Karena dia yang menopang jasad, ini kita balik. Yang mendominasi jasad daripada ruh. Sehingga kita sibuk ngurusin jasad. Ya tidak heran di sini kita pontang-panting, jatuh bangun. Karena kita nggak pernah memperhatikan ini, keseimbangan. Hanya pede aja bahwa kita sudah mampu berjalan, kita sudah mampu berbuat, kita sudah kuat, sudah tumbuh. Tidak menyadari ini. Makanya selain Ramadan yang Allah turunkan, untuk membantu kita naik dari sini, Allah juga kasih kita ujian hidup. Jadi sekali lagi Allah itu tidak pernah menyiksa hambanya. Ujian yang Allah kasih itu sebatas kita untuk hadirkan kesadaran. Kita dalam ujian itu kadang merasa capek, berat, beban, terwujud dari keluh kesah kita. Itu kenapa? Menunjukkan sini ketimpangan. Bahwa sebenarnya jasad yang ada di tubuh saya ini masih seumur sini, umur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Apa iya dia bisa menyeimbangkan aku di umur 50? 50 itu keinginannya banyak, 40 keinginannya banyak, 30. Enggak seimbang. Kadang orang berjalan pun enggak gerak ini. Dari amarah dia tetap di amarah. Walaupun dia sudah berjalan di 30, 40, 50, dia masih di sini tersandra. Sekali dia ada kesadaran dikit, dia masuk ke lawamah. Mulai bisa dibujuk dia. Tapi belum bisa mengambil keputusan, ngambil tindakan, berpikir sebenarnya ini dia lawamah. Masih bimbang dia walaupun sudah bisa diluluhkan. Tiba di mulhimah, dia sudah tergerak untuk meyakini, untuk berbuat. Tapi masih ada ego, tidak mau disalahkan. Nah, di sini masih gelap ini. Eksistensi ego diri kencang di sini. Nah, ini yang membuat kenapa kita dalam hidup di dunia ini potong-panting. Susah payah ya, penuh keluh kesah. Sekali dapat, sekali kita wujud, kita punya keinginan, sekali kita berada di puncak gading dari di dunia ini, menurut kita capai tujuan kita jadi orang sukses misalnya, terpenuhi yang dibilang harta, tahta, wanita, kasta itu dia dapat semua. Selayaknya dia itu mudah untuk bersaksi, mudah untuk tiba di kesaksian. Tapi pada dasarnya dia makin jengker ke bawah, makin nyungsep dia, makin terjerembab dia ke alam-alam syahwat. Bukannya disyukuri apa yang dia peroleh, bukan jadi wasilah dia untuk menuju ke kesempurnaan dia sebagai manusia, tapi justru dia menyombongkan diri, mentakaburkan diri, udah dia pamer lagi dengan kesombongan itu kemana-mana, hanya untuk membuktikan, nih aku yang jaya di sini, aku yang berkuasa di sini, aku yang sukses di sini, aku yang harus dihormati, aku yang harus diakui. Karena emang fitrah hewan itu begitu, hukum rimba di sini yang berlaku, siapa kuat dia yang menang, siapa kuat dia yang eksis.
Kuat di sini dalam artian dia terwujud apa yang mampu dia wujudkan, dia punya impian itu. Nah, dia berjalan di situ, tapi itu dikala dia jaya, dikala dia jatuh atau tidak terpenuhi keinginannya, wah, sini benar-benar terlihat dia apa namanya kelemahan dirinya itu. Dia mengeluh sejadi-jadinya, dia frustasi, dia patah arang, bahkan mendekati putus asa, bahkan ada yang gantung diri mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena ini tidak seimbang. Di sini banyak terjadi kebrutalan, kejahiliaan. Kita bisa lihat banyak manusia yang ada di wilayah Muktasib ini untuk apa namanya menghandle dia punya ketimpangan diri, mereka lari ke hal-hal yang sifatnya justru makin membuat dia terpuruk. Ya, contohnya dia minum minuman khamar supaya tenang pikirannya, katanya bukannya tenang, cuma menghilangkan sesaat. Kalau dia mabuk hilang segala dia punya unek-unek, tapi kalau kembali lagi bukannya tambah beres, udah kepalanya pusing, masalah tetap ada. Jadi dia hanya berusaha lari dari masalah kalau di sini, bukan menyelesaikan masalah. Tapi kalau di sini apapun masalah itu akan dihadapi dengan sifat ikhlas ini. Dia bisa petakan, dia bisa selesaikan. Nah, begitu. Jadi saya tidak pungkiri di sini yang sudah di komen sama beliau, saudara Rafika, karena memang itu memang nyata hidup manusia yang di beliau gambarkan, beliau kesahkan itu ada di wilayah Muktasib ini, wilayah alam bawah. Itulah nyata yang terjadi. Makanya di sini saya cuma bersifat apa namanya mengingatkan, saling mengingatkan aja, kembali ke kesadaran. Hanya berusaha bagaimana kita tiba di kesadaran. Nah, jadi begitu. Jadi tidak ada pemaksaan atau keharusan harus begini-begini, enggak. Di sini hanya bagaimana kita tiba di kesadaran. Kita menyadari kita ini manusia, selayaknya bertingkah dan berpola seperti manusia yang ada di wilayah Aziz, yang selalu menggunakan pola pikir yang seimbang, dalam artian dia suci, dia bersih dari persangkaan, dia selalu menghadirkan pemikiran-pemikiran yang positif, yang bersifat aziz, ketinggian. Dia akan tiba di pola zauk, pola rasa, dia punya empati, punya sensitivitas, punya akhlakul karimah di sini, di dalam berinteraksi dengan manusia atau dengan Tuhannya. Dia benar-benar berdiri sebagai seorang hamba yang kamil di sini. Baru dia akan berjalan di dalam dunia itu dengan pola keyakinan. Imal yakin, anyal yakin, kul yakin. Di sinilah dia wujudkan apa yang diinginkan dengan urusan dunia dan urusan akhirat itu dengan keyakinan. Di sinilah kenyataan itu. Dia bisa terima, baru dia bisa balik ke sini. Di saat dia pulang pun dia tahu dia harus kemana. Dia pulang innalillahi wa inna rajiun. Dia temukan pintu dirinya di sini. Dia berjalan dengan fitrah dirinya, dengan yang tertera sebagai nama, diakselerasikan, disimbangkan, disesuaikan dengan yang ada di sini. Karena pada sejatinya dia keluar dari sini, dia harus mampu beradaptasi dengan pintu awal dia dikeluarkan. Seorang untung ini dia harus mampu bertauhid. Dia harus punya keyakinan yang kuat, jangan terombang-ambing keyakinannya. Suka terbawa di alam-alam halusinasi, bukan imajinasi. Harusnya dia ada di alam-alam imajinasi, dia punya pola pikir yang luas, berimbangnya. Nah gitu. Yang bersih dari suuzon. Baru dia bisa menemukan jati diri sejatinya di situ. Kalau di sini masih banyak suka dipengaruhi di halusinasi itu. Pengaruhi oleh Lata, Uzza, Manat, Subal. Kelimpungan kita kalau kelamaan di sini. Balik, kelimpungan kita. Jangan sampai kita keluar dari alam ini, ya di fitrah ini, nauzubillah min dzalik. Selayaknya kita minimal di mutmainnah, maksimal kita di kamil. Kita sudah bisa mampu kembali ke Allah. Jadi kalau bisa ini dulu disempurnakan, jiwanya ini dulu, baru jasad. Tapi kalau mau barengan juga lebih bagus. Jangan sampai jasadnya duluan selesai, ini belum beres, waduh. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi saya sangat butuh sekali apa namanya tanggapan, komentar atau usulan, sanggahan, apapun kritik. Saya butuh itu untuk sama-sama sini kita memetakan itu. Atau ada yang ingin mencurhatkan permasalahan hidupnya, boleh di sini. Jadi jangan sungkan. Ini sekali lagi sini hanya kita ikhtiar ya. Kita untuk pola ikhtiar kita untuk kembali ke sejati diri sebagai manusia dan kembali kita ke pintu ketuhanan sebagai wadah kudrat iradahnya. Kita sudah dipilih, kita sudah diutamakan sama Allah. Ingat itu. Kita sudah difasilitasi surga, itu hak kita surga itu. Kita tuan rumah. Jangan kita lupakan itu.
Jangan kita pungkiri itu, jangan kita skip itu, nggak boleh. Kita berjuang untuk memperoleh hak kita, fitrah kita, kembali kita ke fitrah. Jangan disandra atau terlena di sini, di alam tasyid, alam-alam bawah, alam-alam berhala. Kita hanya bisanya saling menyalahkan, saling menuding. Habis kita di sini nggak ada ujung pangkal. Kembali ke sini, ke fitrah. Demikian lebih dan kurangnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.